Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Desyartati, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa untuk Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 132110143. Saat ini saya akan mewawancarai guru bimbingan konseling yang ada di sekolah SDIT Almanar yang beralamat di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Untuk itu, saya bersama dengan Ibu Sri Hartati dan kebetulan beliau menjabat sebagai guru bimbingan konseling di sekolahan tersebut. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Gimana nih Bu kabarnya, kan abis Idul Adha ya? Minal aidin wal faizin ya Bu ya. Sama-sama. Maaf Bu untuk mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai sedikit pertanyaan mengenai bimbingan konseling di sekolahan yang Ibu ampu. Untuk konteks pertanyaan ini, untuk mengetahui seberapa besar pengalaman Ibu untuk menghadapi siswa yang memiliki permasalahan di sekolahan tersebut, terlebih Ibu sebagai guru bimbingan konselingnya ya. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya untuk bagaimana pengalaman Ibu dalam menghadapi masalah siswa, terutama untuk masalah pribadi dan di masalah akademiknya itu. Ya, pertama-tama kita panggil anak tersebut untuk ke kantor untuk dikasih pencerahan bagaimana kedepannya supaya mempunyai, misalnya masalahnya itu tidak terlalu bagus, ya kita kasih tahu bagaimana baiknya. Kemudian kalau masalah akademiknya, ya kita kasih tahu, diingatkan untuk belajar lebih baik lagi, lebih rajin lagi, supaya nanti kedepannya mempunyai nilai dan akhlak yang bagus. Jadi lebih ditekankan lagi kepada siswa untuk lebih berbuat baik, lebih terbuka terhadap guru bimbingan konseling. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua ini, dalam konteks untuk mengetahui tujuan pendekatan yang diberikan kepada siswa, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu dalam menilai kebutuhan dan kemampuan siswa untuk merencanakan program bimbingan konseling ini? Ya, salah satunya yaitu tadi dengan cara pendekatan, sejauh mana anak ini mempunyai pengetahuan, misalnya pengetahuan akademik, biar lebih bagus lagi, yaitu tadi supaya mengingatkan supaya lebih rajin lagi belajar di sekolah maupun di rumah. Ketika di sekolah memperhatikan guru ketika menerangkan, memperhatikan, dan kemudian di rumah supaya diulang-ulang lagi supaya nanti di saat nanti ada. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, konteksnya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan kepada orang tua dan guru. Saya ingin bertanya untuk bagaimana sih cara Ibu bekerja sama dengan guru-guru untuk membantu siswa yang memiliki permasalahan di bidang konseling ini? Biasanya kalau ada misalnya anak yang butuh pendampingan seperti itu, biasanya beberapa guru itu mengadakan semacam kayak diskusi gitu, bagaimana jalan keluarnya supaya si anak tersebut itu kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi bersama-sama antara orang tua, guru itu ada kerjasamanya juga. Ketika ada murid bermasalah, maka orang tua dipanggil untuk datang ke kantor. Nanti didiskusiin masalahnya apa di rumah, kenapa bisa sampai seperti ini, kemudian sampai segitu. Kemudian kalau sudah menemukan masalah, ya udah didiskusiin sama-sama bersama kami, bersama orang tua gitu, agar mendapatkan
jalan keluarnya supaya anak tersebut bagaimana kedepannya lebih baik lagi. Jadi lebih mendiskusikan kepada guru-guru yang untuk bekerja sama Ya. dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Berarti nggak lupa juga untuk diskusi terhadap orang tua, Iya. siswa, kan ya, Bu? Ya. Apalagi kan ruang lingkup keluarga itu kan yang paling dekat dengan siswa ya. Lebih banyak dengan siswa atau murid tersebut, sedangkan kita sebagai guru itu hanya berapa jam sih di sekolah gitu. Lebih banyak si anak atau murid tersebut lebih banyak kepada kedua orang tuanya. Makanya lebih baik dan penting lagi ketika si murid itu ada masalah yang serius, lebih baik orang tua dipanggil, kemudian ada beberapa guru diajak diskusi situ bagaimana jalan keluarnya supaya anak tersebut lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini dalam konteks untuk mengetahui masalah sosial dan emosional siswa. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana cara membantu siswa jika salah satu siswa ibu itu bermasalah? Nah, bagaimana sih cara mengatasi siswa tersebut dalam masa, terutama di masalah sosial dan emosional siswa? Untuk mengendalikan rasa emosi siswa gitu, itu menurut Ibu sendiri kan sebagai ibu guru bimbingan konseling, dalam mengatasi tersebut itu seperti apa? Pernah Ibu menghadapi seperti itu, ada siswa yang ketika dia bermasalah kemudian dikasih nasihat baik-baik dia malahan marah gimana malahan, pokoknya ya dia sesekali ada mukul ke kami, tapi di saat itu coba bagaimana ya supaya si anak ini nggak seperti itu gitu, coba kami terapkan dicuekin, tidak cuma dikasih pengarahan hanya sebentar doang, dicuekin, lama-lama dia baik sendiri dan dia minta maaf kepada guru tersebut gitu. Lalu tindak lanjut Ibu dalam menghadapi siswa tersebut itu seperti apa? Apakah laporan ke orang tuanya atau cukup pihak sekolah saja yang tahu gitu kan si anak ini bersikap seperti ini di sekolah, orang tua nggak perlu tahu, itu bagaimana? Kalau kami menghadapinya, ketika si anak itu bisa kita atasin sendiri, terutama guru sendiri di sekolah, ya sudah, kita tidak menghubungkan dengan orang tua. Tetapi ketika murid itu dengan kenakalannya yang terus-menerus seperti itu, nah kita wajib bilang ke orang tuanya, ada apa di rumah, kenapa seperti ini, kemudian apakah di rumah juga seperti ini gitu. Jadi nanti antara orang tua dan guru itu bisa saling ngasih masukan, oh di rumah seperti ini gitu. Jadi ya udah saling tahu ketika kita menegur atau memberi pengarahan kepada anak yang kenakalannya berlebih tersebut, orang tua tidak marah gitu, karena memang sudah tahu, udah dikonfirmasi ke pihak orang tua gitu. Jadi biar sama-sama tahu ya Bu, ya, tidak hanya pihak sekolah yang. Baik, mungkin sekian dulu wawancara dari saya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya yang sangat membantu saya dalam menyusun tugas ini. Semoga Ibu sukses terus di sekolahan yang Ibu ampu. Semoga juga siswa Ibu bisa lebih bekerja sama dalam permasalahan di lingkup bimbingan konseling ya. Baik, cukup sekian wawancara saya dengan Ibu, dengan guru bimbingan